Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan memberikan judul renungan dengan judul motivasi untuk hidup. Terambil dari Markus 10 ayat 51, kemudian Yohanes 5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan. Dari Markus 10 ayat 51 terlebih dahulu. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Kemudian dari Yohanes 5 ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya pernah bercakap-cakap dengan seseorang yang menjaga pasien stroke. Kemudian orang yang menjaga pasien stroke itu bercerita bahwa orang yang menderita stroke itu bukan hanya menderita karena ia tidak bisa menggerakkan setengah badannya, tetapi di bagian punggungnya, kulitnya pun juga iritasi, dan lama-lama kalau sudah iritasi bahkan bisa infeksi dan juga mungkin saja juga bisa menjadi busuk. Nah, itu adalah salah satu penderitaan yang tidak ingin sebetulnya orang-orang ingin terima. Dan bahkan karena sebagian besar orang dan hampir semua orang juga tidak bisa menerima keadaan sakitnya, maka hal yang diinginkan pasti ingin sembuh. Tetapi ternyata ada juga orang yang tipenya itu berbeda. Ketika dia sudah sakit berkepanjangan, kemudian orang itu akan menjadi putus asa, dan kemudian dia tidak akan berusaha untuk sembuh. Nah, hal menarik yang kita lihat dari pembacaan Alkitab yang kita baca dari Markus 10 dan juga Yohanes 5, kita melihat adalah ada seorang yang bernama Bartimeus di Markus 10 tadi. Dia adalah seorang buta, tetapi dia memiliki motivasi untuk sembuh. Motivasi untuk sembuhnya itu bahkan ia tuangkan di dalam permohonannya kepada Tuhan Yesus. Dia berseru dengan sangat nyaring dan memohon kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Berbeda dengan orang yang diduga lumpuh atau mungkin stroke yang ada di Yohanes 5. Di sana dia memang tidak disebutkan namanya. Dia sudah 38 tahun menderita sakitnya tersebut. Dan ketika Tuhan Yesus datang kepadanya, ia tidak memiliki respon apa-apa. Bahkan Tuhan yang harus menanyakannya kepada orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Nah, di sini kita melihat respon menariknya. Dia memiliki banyak alasan dan juga ada banyak sekali yang menjadikan keputusasaan bagi dirinya, alasan-alasan tersebut. Misalnya kalau kita lihat di ayat yang ke-7. Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Karena sebab kita melihat di ayat yang pertama itu sudah dijelaskan dari ayat yang pertama bahwa ketika kolam Bethesda itu kemudian airnya berguncang, maka orang yang terjun ke sana itu mengharapkan kesembuhan. Nah, tapi hal menarik lainnya adalah perbandingan dari Bartimeus itu setelah sembuh. Ternyata Bartimeus itu memiliki motivasi untuk mengikut Tuhan Yesus di Markus 10. Nah, sedangkan di Yohanes yang pasal yang kelima, kalau kita melihat ketika orang yang sakit itu sudah sembuh,
Maka dia ditanya, dia kan mengangkat tilamnya lalu berjalan. Kemudian dia ditanya oleh orang-orang Yahudi, siapa yang mengizinkanmu mengangkat tilam di hari Sabat? Lalu orang yang sudah sembuh itu berkata, itu tuh Tuhan Yesus, katanya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan aku. Dia malah menyalahkan Tuhan Yesus supaya dia tidak kena serangan daripada orang-orang Yahudi tersebut. Dan bahkan Tuhan Yesus juga menegurnya kembali di ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi dia tetap tidak bisa mengikuti perkataan daripada Tuhan Yesus, dan dia kemudian malah menarik massa supaya orang-orang datang mengerumuni dan ingin berbuat jahat atau hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Saudara, dari kedua hal perbandingan peristiwa tadi, saya dapat menyimpulkan ketika seseorang itu sakit, maka yang pertama tentu ia harus memiliki motivasi untuk sembuh terlebih dahulu. Namun kita harus sesuaikan juga dengan realita yang terjadi. Apabila memang Tuhan izinkan jika sakit berkepanjangan tidak sembuh, maka yang kedua yang harus kita punya adalah motivasi untuk hidup. Dan motivasi untuk hidup itu tercermin dari pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, iman yang tetap teguh di dalam Tuhan Yesus. Motivasi untuk hidup ini bukan hanya berlaku kepada orang-orang yang sakit fisik saja, tapi juga sakit secara kejiwaan, mental, tekanan hidup, dan penuh dengan pergumulan. Maka motivasi untuk hidup ini berlaku bagi semua orang. Termasuk orang yang sedang sehat pun sendiri memerlukan motivasi untuk hidup. Saya tidak tahu, mungkin di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mungkin ada yang sedang memiliki pikiran yang carut-marut dan mungkin berpikir bahwa mati itu lebih baik ketimbang daripada hidup. Tetapi yang saya mau katakan adalah hidup itu indah. Indah bukan hanya karena berjalan seperti biasanya dan kita bisa menikmati semua hal kesenangan duniawi ini, bukan demikian. Hidup itu indah asal kita berjalan bersama dengan Tuhan. Memang hidup itu tidak ideal seperti yang kita inginkan. Tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetapi hidup itu akan terasa jauh lebih indah dan akan sangat indah apabila kita jalani bersama dengan Tuhan. Karena itu bagi saudara-saudara yang mungkin memiliki pergumulan yang sangat berat pada hari ini, milikilah motivasi untuk hidup. Jalanilah hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka hidupmu akan jauh terlihat dan terasa lebih indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa kami memiliki Allah yang peduli akan kehidupan kami dan sungguh sangat mengasihi kami. Tuhan, memang hidup kami mungkin terasa berat akhir-akhir ini, tetapi kami memiliki iman ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami memiliki satu kenikmatan tersendiri, yaitu kami melihat hidup ini akan terasa lebih indah apabila kami sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya yang bantu menyelesaikan setiap pergumulan kami, dan kami menyerahkannya kepada Tuhan agar Tuhan memberikan jawaban tepat pada waktunya sesuai dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.